Pemain timnas Indonesia Kevin Dix tampil 90 penuh saat Borussia Mönchengladbach membabat St. Pauli dalam lanjutan Bundesliga Jerman 2025-2026. Berlangsung di Stadion Millerntor, Jerman, Sabtu malam WIB, skor St. Pauli versus Gladbach ditutup 4-0. Kevin Dix DKK sukses mengemas 3 poin. Keempat gol Gladbach datang dari Brace Haris Tabakovic, Shuto Machino, dan Oscar Fraulo. Ini jadi kemenangan berturut-turut untuk Gladbach dari 2 laga terakhir. Kevin Dix menjadi starter untuk Borussia Mönchengladbach. Menghadapi St. Pauli, Kevin Dix menunjukkan penampilan gemilangnya. Salah satunya terlihat dengan menggagalkan serangan St. Pauli di menit ke-24 dan 56. Melihat dari laman Fotmob, Kevin Dix mencatatkan 8 sapuan dan 2 blok. Ia juga diketahui mencatat 2 intercept. Kevin Dix juga unggul dalam hal duel udara. Dari total 5 duel, ia sukses mencatat 4 sukses duel udara. Untuk sisi penyerangan, Kevin Dix tak begitu menonjol, sebab ia hanya mengirim 1 umpan kunci ke sepertiga terakhir St. Pauli. Kendati demikian, bek timnas Indonesia itu mendapat rating yang relatif tinggi, yaitu 7,8. Rating Kevin Dix tersebut paling tinggi di antara 2 rekannya di lini belakang. PSSI diminta jangan lama-lama mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. PSSI sudah tidak lagi bekerja sama dengan Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia itu mau terburu-buru mencari pelatih baru. Pencarian pelatih timnas Indonesia kini diserahkan kepada Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dengan Dirtep PSSI, Alexander Zuyeners. Sepertinya, PSSI baru akan mengumumkan pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2026. Keputusan itu yang membuat PSSI tidak menggelar pertandingan FIFA Matchday edisi November 2025 untuk timnas Indonesia. PSSI hanya menggelar pertandingan timnas U22 Indonesia sebagai persiapan SEA Games 2025. Menurut mantan pemain timnas Indonesia Atep, ia berharap PSSI jangan menunda-nunda mendatangkan pelatih baru. Sebab pelatih baru itu harus bisa segera beradaptasi dengan budaya Indonesia. Atep tahu bahwa pelatih baru nanti akan bertugas pada FIFA Matchday Maret 2026. Menurutnya itu terlalu lama untuk timnas Indonesia. Belum lagi ada Piala AFF 2026 yang digelar pada 25 Juli sampai 26 Agustus 2026. Kalau Maret 2026 terlalu mepet karena mungkin ada agenda lain yang lebih dekat seperti Piala AFF 2026, itu terlalu mepet, ucap Atep. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto meminta para pemainnya introspeksi diri menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Menurut Nova Arianto, introspeksi bisa membuat para pemain timnas lebih fokus menghadapi pertandingan. Kita hanya 1 minggu menuju Piala Dunia, kata Nova Arianto. Mantan pemain PSIS Semarang itu juga meminta para pemainnya lebih fokus menjelang Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain, Nova Arianto merasa sangat senang karena timnya mendapatkan lawan tangguh selama masa persiapan. Timnas U17 Indonesia menggelar uji coba selama menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab. Pada laga pertama, Garuda Muda dikalahkan Paraguay dengan skor 1-2. Pada laga kedua, Timnas U17 Indonesia ditahan imbang Pantai Gading dengan skor 0-0. Timnas Indonesia U17 telah merampungkan 3 agenda uji coba sebelum tampil di panggung Piala Dunia U17 2026. Timnas Indonesia U17 melakoni 3 uji coba di sela pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sebelum bertolak ke Qatar. Meski tidak meraih kemenangan dalam 3 laga uji coba ini, Nova Arianto selaku pelatih bersyukur timnya bisa mendapatkan kesempatan bertanding dengan 3 negara tersebut. Terlebih ketiga negara tersebut juga bakal tampil juga di panggung Piala Dunia U17 2025. Nova menambahkan bahwa dalam 3 laga uji coba ini, permainan berjalan baik serta membuat timnas Indonesia U17 semakin siap menuju Piala Dunia U17 2025. Pada Piala Dunia U17 2025, timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Zambia menjadi lawan pertama timnas Indonesia U17. Laga itu digelar di lapangan 7 Aspire Zone Al Rayyan, Qatar, Selasa. Selanjutnya, Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan akan menghadapi Brazil pada 7 November dan Honduras pada 10 November. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan rencana penunjukan pelatih baru timnas Indonesia yang disiapkan buat FIFA Matchday 2026. Saat ini kursi pelatih timnas Indonesia sedang kosong pasca pemecatan Patrick Kluivert. Sekitar 2 pekan setelah pemecatan itu, PSSI belum menunjuk pengganti Kluivert.
Kondisi itu membuat timnas sampai harus melewatkan FIFA Matchday alias jeda internasional November 2025. PSSI merencanakan bahwa timnas baru akan mengisi agenda FIFA Matchday lagi pada FIFA Matchday pertama tahun 2026. Kebutuhan kami mungkin nanti baru Maret 2026, karena akan ada FIFA Matchday selanjutnya. Kalau FIFA Matchday November 2025 dipakai oleh timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025, kata Arya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya belum mencari pengganti Kluivert. Selain tidak ingin terburu-buru, ia menyebut sedang memperbaiki citra sepak bola Indonesia yang kental budaya bullying di media sosial. Isu tersebut pula diklaim Erick Thohir sebagai hambatan PSSI dalam mencari pelatih baru. Federasi tidak ingin memaksakan mencari pengganti pelatih baru hanya demi timnas bermain di FIFA Matchday bulan depan. Respons penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, setelah dirumorkan gabung Persib Bandung pada Januari 2026 akan diulas Okezone. Penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar segera gabung Persib Bandung. Ex-penyerang FC Utrecht itu membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya saat berlatih bersama sang klub Oxford United. Akun Ismit Stadion menjadi yang pertama memunculkan rumor Ole Romeni gabung Persib Bandung. Akun ini menyampaikan Ole Romeni gabung Persib Bandung jika Maung Bandung lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026. Di saat bersamaan, Ole Romeni kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Oxford United. Meski sudah pulih dari cedera sejak pertengahan September 2025, Ole Romeni tak kunjung masuk daftar susunan pemain Oxford United. Disinyalir pelatih Oxford United Gary Rowett masih belum puas dengan kondisi fisik penyerang berdarah Belanda tersebut. Ex-pemain FC Utrecht ini masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan skill terbaiknya. Sebab, Ole Romeni sempat absen 2,5 bulan karena mengalami cedera di bagian ankle. Butuh waktu lama bagi Ole Romeni untuk kembali ke performa terbaiknya. Di saat bersamaan, Persib Bandung semakin dekat dengan tiket ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026. Hingga matchday ketiga grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 7 angka, unggul 1 poin atas Bangkok United di posisi 2. Jika posisi ini bertahan hingga akhir fase grup, Maung Bandung dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Maes Hilgers mengalami cedera paling ditakuti pesepak bola dalam sesi latihan bersama FC Twente. Kabar menyedihkan datang dari bek timnas Indonesia, Maes Hilgers. Hilgers sebenarnya sedang menjalani musim yang tak diinginkan bersama FC Twente di Liga Belanga. Pemain 24 tahun itu mengalami kegagalan transfer pada hari terakhir perpindahan pemain pada September lalu. Mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat mempersilahkan Hilgers tak memenuhi panggilan Garuda demi mengurus pindah klub. Nyatanya kepindahan itu tak terjadi dan sang bek tengah bagaikan pemain terbuang di klubnya. Hingga memasuki November, Hilgers belum pernah bermain bagi FC Twente di seluruh ajang musim ini. Lantas pada Sabtu hari ini, palu godam menimpa karir Hilgers yang sedang anjlok. Media Belanda, Football Premier, mengungkap ia mengalami cedera cruciate ligament atau yang biasa disebut ACL. Maes Hilgers mengalami cedera lutut serius pekan ini saat sesi latihan FC Twente. Pengujian rumah sakit menunjukkan robeknya otot cruciate ligament. Demikian laporan Football Premier. Dengan cedera tersebut, Hilgers dengan demikian akan absen hingga musim 2025-26 berakhir. Kabar buruknya, kontrak Hilgers bersama Twente akan habis pada akhir musim ini. Pemilik 4 caps timnas Indonesia itu tampak akan meninggalkan klub masa kecilnya dalam keadaan cedera ACL. Begitu pula, Hilgers tak akan bisa membela timnas Indonesia pada 3 jeda internasional mendatang. Sintayong mengatakan akan memprioritaskan timnas Indonesia sebagai pilihan pertama dalam melatih jika mendapatkan tawaran. Sintayong saat ini berstatus menganggur atau tanpa klub setelah dipecat Ulsan HD 2 pekan lalu. Posisi STY itu sama dengan timnas Indonesia yang baru memutuskan berpisah dengan Patrick Kluivert pada minggu lalu. Setelah tidak lagi bekerja sama dengan Kluivert, timnas Indonesia terus dikaitkan dengan Sintayong. Dalam wawancara, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan memprioritaskan skuad Garuda sebagai pilihan utama. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong terang-terangan menyebut sejauh ini belum ada tawaran dari PSSI untuk membawanya kembali ke Indonesia.